Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia maha kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, kita akan menanggapi sebuah video ya. Dalam kesempatan kali ini ada cuplikan video yang mana sebutkan dia itu seorang jemaat, ada juga yang menemukan dia itu apologet Kristen, yang mana dalam kesempatan itu seorang apologet ini atau ya OTN ini menyebutkan bahwa Tuhannya itu ya manusia, seperti manusia. Ini perlu kita tanggapi ya, agar saudara-saudara kita, keluarga kita tidak terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh seorang OTN ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita simak dulu cuplikan video di seorang OTN ini. Silakan. Komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan, dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang, mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang maha kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia maha kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan maha kuasa. Jadi, kalau seandainya Tuhan tidak bisa makan, malaikat bisa makan, berarti malaikat lebih tinggi dari Tuhan. Kalau malaikat bisa minum, Tuhan tidak bisa minum, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau malaikat bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, sementara Tuhan tidak bisa, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Namun faktanya Bapak Ibu, sesuai dengan kepercayaan kita, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu semua, otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah andai kata Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa minum, Tuhan tidak bisa makan, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka Dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Nah, baiklah sahabat Ikhwanillah, itu sebuah cuplikan video ya, yang saya rasa itu yang pentingnya, yang mana dalam kesempatan itu seorang OTN atau yang disebut ya mereka itu ya adalah apologet Kristen ya, sedang membela tentang ketuhanannya, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhannya, yaitu yang dianggap mereka Tuhan, Yesus siapa lagi. Dia menyebutkan bahwa dia itu ya bersyukur, puji Tuhan, karena Tuhan dia itu bisa bisa berak, lahirkan oleh seorang perempuan ya, pernah berada di rahim seorang perempuan. Ini sudah jelas ya sahabat ikhwan fillah. Padahal mungkin secara logis, secara logika, apa yang disampaikan oleh seorang apologet ini ya benar, tetapi secara akidah, secara tauhid kita ini sangat salah sekali. Karena apa? Karena dalam hukum, aturan, ajaran agama Islam, yakni ilmu tauhid kita, Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un, yakni tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak mungkin serupa sama dengan makhluknya. Nah sahabat ikhwan fillah, apa yang dikatakan oleh seorang apologet ini ya, dia menyebutkan kalau Tuhan tidak berak, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak punya titit, maka itu Tuhan tidak berkuasa. Ini sudah ditolak kembali juga dengan ilmu tauhid kita.
yakni Allah Subhanahu wa taala itu tersifati atau dengan sifat kudrat, yakni yang maha kuasa. Allah itu qadiran, Allah maha berkuasa. Tetapi dalam ilmu tauhid kita, Allah qadiran, Allah qudrat itu ia mempunyai ta'aluk, yakni ta'aluknya kullu mungkin, setiap barang yang mungkinatul wujud. Makanya setiap yang mustahil dan setiap yang wajibul wujud itu tidak akan kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bodoh sekali ya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu bisa, Allah itu sama seperti makhluknya. Allah bisa makan, Allah juga tidur, dan Allah berak, kencing, dan lain sebagainya. Ini sudah termasuk omongan atau orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Nah, sabar ikhwan fillah, tak sedikit ya orang-orang seperti dia itu, apologet-apologet itu, mengacaukan pemikiran, mengacaukan pemahaman kita selaku orang muslim, selaku orang yang bertauhid. Na'udzubillah summa na'udzubillah, dia membawa agama Islam. Nah, sahabat ikhwan fillah, ada yang menyebutkan bahwa dia itu seorang murtadin. Nah, sebenarnya kami melihat para murtadin yang memberikan kesaksian itu, dan adapun mereka yang keluar dari agama Islam itu kami tidak permasalahkan. Tetapi kami akan permasalahkan sekali lagi ya, setiap kami membuat video, apabila mereka para murtadin itu membawa agama Allah, membawa nama-nama Islam, membawa syariat-syariat Allah, maka di situ kami akan bergerak. Di situ kami akan mencoba untuk meluruskannya. Dalam kesempatan ini, si murtadin atau apologet ini menyebutkan bahwa apabila Tuhan tidak seperti manusia, tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan tidak berkuasa. Na'udzubillah, ini sungguh sangat keterlaluan. Kalau dikatakan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga makhluk, karena sama seperti dengan makhluknya. Sedangkan ilmu tauhid kita melarang, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Nah, sahabat ikhwan fillah, itulah kekacauan dari seorang oten ya, seorang apologet. Mendengar dari apa yang disampaikan oleh seorang oten ini, ya dia membahasakan Tuhannya atau Yesusnya itu seperti demikian. Bukan apa, tidak ada oten-oten, tidak ada orang-orang gereja, tidak ada para pendeta yang mencoba untuk mengomentari atau bahkan melaporkannya ya. Karena dia mendapatkan Tuhannya itu seperti derajat manusia. Nah, ini sungguh aneh, sungguh lucu sekali ya. Beda lagi dengan apabila orang muslim yang mengatakan demikian, Tuhan manusia, Tuhan orang Kristen itu makan, Tuhan Islam itu ya pasti akan langsung dilaporkan. Nah, inilah kekacauan dari apologet ini ya. Itu kami menanggapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh ilmu tauhid, ajaran agama Islam. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, bagaimana pendapat Anda? Apakah benar Tuhan itu sama seperti manusia, sama seperti yang dilakukan manusia? Sudah pasti jelas jawabannya tidak akan pernah dan tidak mungkin, mustahil Tuhan Allah Subhanahu wa taala sama dengan ciptaannya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.